Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sivanya. Sebuah kehormatan bagi saya bersama dengan tim boleh mengunjungi rumah saudara, TV saudara, atau any device yang saudara miliki. Doa kami agar kiranya renungan ini boleh mengubahkan hati setiap saudara dan membawa banyak orang makin mendekat kepada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Yesus saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau diundang, beracaralah, bergeraklah. Sederhanakan firman-Mu buat kami mengerti dan memahami. Agar apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Berkat dari tekanan hidup. Biasanya banyak orang menganggap bahwa tekanan hidup itu sebuah beban, sebuah masalah, bukan sebuah berkat. Tetapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya pasti mendatangkan berkat. Jikalau kita mengizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah badai kehidupan. Jikalau kita mengizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan melihat berkat di tengah-tengah badai kehidupan yang mereka hadapi. Firman Allah mengatakan demikian. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya suka kali sebuah kalimat yang mengatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Beberapa orang mengatakan kalimat mereka berlari berbicara mengenai mereka mungkin dikejar-kejar oleh masalah. Berbicara mungkin mereka menghadapi tantangan. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bicara Allah memberikan sebuah kekuatan. Allah memberikan sebuah endurance, daya tahan dalam menghadapi cobaan yang Tuhan izinkan terjadi. Firman Allah mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu sendiri. Allah setia, ketika kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Melalui masalah, Tuhan tidak bermaksud membinasakan kita. Tetapi Dia ingin engkau mengenal Dia lebih dalam. Banyak orang mengenal Tuhan justru bukan dalam keadaan baik. Justru ketika istrinya sakit atau dirinya sakit, ketika badai kehidupan datang, atau bahkan mungkin ketika masalah menekan hidup mereka, justru mereka melihat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kita mengalami kebaikan Tuhan seringkali ketika badai kehidupan menghantam hidup kita. Bahkan dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dan ke-6, Apostle mempelajari susunan Mazmur 23. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga, Daud memanggil Allah dengan sebutan Ia. Ia membaringkan aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku. Dikatakan saudara. Tetapi ketika dalam keadaan susah, Daud mengatakan demikian. Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, dalam keadaan baik, dalam keadaan menyenangkan atau dalam keadaan nyaman, Daud memanggil Tuhan dengan panggilan kata ganti orang ketiga, Ia. Tetapi di tengah-tengah masalah, melewati lembah kekelaman dan sebagainya, Daud memakai kata ganti dengan kalimat engkau. Bicara mengenai sebuah kedekatan, bicara mengenai sebuah hubungan. Di tengah-tengah masalah yang Daud alami, justru ia mendekat kepada Allah. Bahkan Mazmur 119 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 mengatakan demikian. Mazmur 119 ayat 6 dan 7. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Apa maksud dari ayat ini? Ada banyak orang benar-benar menyimpang dari jalannya Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan penindasan, masalah, tekanan terjadi, justru Alkitab mengatakan mereka berpegang kepada firman Tuhan. Mazmur 109 ayat yang ke-71 mengatakan demikian. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Ada banyak orang justru mengalami pertobatan ketika badai kehidupan datang dalam hidup mereka.
Ada banyak orang justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika masalah sukar menghantam hidup mereka. Mari lihat masalah sebagai cara Tuhan untuk mendekat sama saudara. Lihat tekanan hidup sebagai cara Tuhan untuk memurnikan hidup saudara dan saya. Bahkan Mazmur 119 ayat yang ke-75 mengatakan demikian. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Terjemahan Inggrisnya mengatakan lebih luar biasa lagi. Dikatakan, You discipline me because I need it. Engkau mendisiplinkan aku karena aku membutuhkannya. Mari percaya bahwa apapun yang terjadi atas hidup orang percaya mendatangkan kebaikan. Ada berkat di tengah setiap masalah. Ubah masalah menjadi kesaksian. Ubah tekanan hidup menjadi alat atau kekuatan untuk saudara naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Saya berdoa apapun masalah saudara, kekuatan Tuhan berikan, hikmat Tuhan berikan, bahkan jalan keluar Tuhan sediakan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi, agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi ada banyak orang juga di sana bisa mengalami berkat dari kerajaan surga. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Mari bawa hatimu, bawa imanmu sama Tuhan. Kami berseru, kami panggil namamu. Kami mau berdoa. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Mari lebih sungguh lagi kami berseru memanggil namamu. Memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa.
Di tengah-tengah tekanan hidup yang datang dalam hidup saudara dan saya, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan adalah jawaban atas setiap masalah yang kita alami. Ketika orang benar berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan menjawab orang benar tersebut. Ketika orang benar berlari kepada Tuhan, Tuhan membukakan tangannya untuk menolong orang benar tersebut. Mari, engkau tidak diprogram untuk menghadapi masalah dengan kekuatanmu sendiri, tapi engkau diprogramkan untuk menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Ubah masalah menjadi berkat, ubah masalah menjadi sebuah kesaksian, bahkan ubah masalah menjadi kesempatan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Karena saya tahu rencana Tuhan tidak untuk membinasakan saudara, tapi rencana Tuhan untuk membentuk, menguatkan, bahkan meneguhkan setiap saudara dan saya. Yang punya surga, grace and love with you. Bye-bye.